Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya membahas mengenai materi algoritma pemrograman serta praktikum algoritma pemrograman. Jadi kita akan membahas materi lebih lanjut yang seperti kita pernah bahas kemarin. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ada satu motivasi. Apa yang kau miliki saat ini adalah mimpi banyak orang. Syukuri dan hargai. Maka maksimalkan diri Anda, jangan sampai berpikir bahwa apa yang Anda miliki saat ini itu bukan sebuah keberuntungan bagi Anda, tapi banyak orang bermimpi apa yang ada dan Anda miliki saat ini. Oke, kita langsung masuk. Di sini ada beberapa kata yang kemarin juga sudah kita bahas beberapa dari ini gitu ya. Saya rasa teman-teman juga sudah sangat paham, sudah sangat familiar dengan kata-kata ini, tapi apa salahnya kalau kita bahas secara satu persatu. Oke, di paling atas ada sistem. Kemarin juga sistem sudah saya bahas bahwa terdiri dari beberapa subsistem atau banyak subsistem, kemudian mereka bekerja sama untuk menghasilkan atau mencapai tujuan tertentu. Tentunya di dalam sistem ini banyak bagian-bagian dan mereka itu bekerja sama. Kemarin contohnya adalah sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik itu bukan hanya aplikasi atau programnya saja gitu sebagai sistem, tetapi di dalamnya juga banyak sekali subsistem atau bagian, misalnya BAK, kemudian perkuliahan, ada dosen, ada mahasiswa, ada ruangan, ada waktu belajar, kemudian ada pengambilan mata kuliah, ada jumlah SKS, nantinya ada nilai, mahasiswa, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari sebuah sistem. Jadi program itu hanya bagian kecil atau subsistemnya saja gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi ini sama dengan program gitu ya, hasil dari kita membuat coding di dalam bahasa pemrograman. Hasilnya itu disebut dengan aplikasi atau program. Kemudian di bawahnya ada programmer. Programmer ini adalah orang yang membuat coding di dalam bahasa pemrograman. Kita, karena kita memang disiapkan untuk bisa menjadi seorang programmer. Kemudian ada pemrograman. Pemrograman kemarin juga sudah saya bahas bahwa proses menulis, kemudian proses memelihara dan lain sebagainya itu disebut dengan pemrograman. Kemudian bahasa program adalah aplikasi atau perangkat lunak yang dibuat memang untuk membuat bahasa program lagi gitu ya. Jadi kita menulis coding itu di dalam bahasa program. Kemudian nanti hasilnya adalah sebuah program. Kita yang menulis adalah seorang programmer gitu. Oke, ini ada contoh sistem operasi. Sistem operasi juga sudah kita bahas kemarin bahwa ini adalah sebuah perangkat lunak juga. Dibuat juga menggunakan sebuah bahasa program gitu ya. Tapi ini khusus digunakan untuk media dari orang memakai sebuah perangkat dengan perangkatnya. Nah, itu juga sebelum diinstal sebuah aplikasi harus diinstal dulu sistem operasinya. Jadi kalau nggak ada sistem operasi sebagai dasar, maka aplikasi tidak akan bisa diinstal gitu ya. Contoh-contoh sistem operasi di sini banyak. Tentunya teman-teman juga sudah sangat paham ya, familiar banget dengan lambang-lambang yang ada di sini. Nah, ini gambarannya, yaitu kita sebagai pengguna sebuah perangkat, ini kan mau menggunakan aplikasi. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi, harus ada sistem operasi dulu yang kita tanam di dalam perangkat keras. Jadi ini sebagai sebagai penghubung gitu ya, antara aplikasi dengan perangkat keras dengan kita, penggunanya. Nah, di sini ada lambang-lambangnya. Ini Android yang ada di HP gitu ya, smartphone, kemudian ada Mac yang ada di laptop dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini ada contoh-contoh aplikasi. Pasti teman-teman juga udah sangat paham lah aplikasi itu apa. Setiap hari kita pakai, ini ada Office, ada Google Chrome dan lain sebagainya. Ini semua termasuk dari aplikasi, dan aplikasi ini tidak akan bisa diinstal di dalam sebuah perangkat, baik itu laptop, HP dan lain sebagainya, sebelum si sistem operasi itu diinstal. Oke, kita masuk ke materi algoritma pemrograman.
Kemarin juga kita sudah pernah membahas mengenai apa itu definisi atau pengertian algoritma. Ini di sini juga kita bahas ulang bahwa algoritma adalah tahapan-tahapan sistematis tentang bagaimana jalannya suatu program dari awal sampai dengan akhir. Oke, kemudian urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Dari sini kita tarik garisnya. Yang paling penting adalah ingat, algoritma itu adalah tahapan sistematis, urutan langkah logis menyelesaikan masalah. Jadi, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa kita tidak perlu berpatokan melihat dengan orang lain, dia membuat algoritma atau urutan langkahnya seperti apa, kemudian itu mutlak benar tidak. Jadi, setiap kita itu punya logika, ada cara berpikir logis. Jadi, boleh saja setiap orang itu melogikakan penyelesaian masalahnya dengan A, kemudian orang lain menyelesaikan masalahnya dengan B dan lain sebagainya. Kemudian algoritma ini kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa ini belum kita membuat sebuah program, sebelum kita membuat sebuah coding, maka kita harus tahu dulu alur cerita dari sistem yang akan kita buat atau aplikasi yang akan kita buat itu seperti apa alur ceritanya. Kemudian orang-orang yang berhubungan siapa saja gitu ya, kita harus tahu alur ceritanya, maka kita akan tuliskan di dalam algoritma ini, kemudian nanti kita bisa tulis codingnya. Oke, kemudian ini ada ciri-ciri algoritma. Memiliki awal dan akhir, artinya berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas tadi, urutan langkah tadi. Kemudian memiliki langkah yang terbatas, artinya nantinya ada berhentinya gitu ya, nggak yang langsung berulang terus tanpa berhenti. Walaupun dia ada perulangan, tapi tetap ada berhentinya. Kemudian tidak memiliki arti ganda, didefinisikan dengan tepat, kemudian tidak ambigu. Kemudian efektif, dapat menyelesaikan persoalan. Oke, kemudian sebuah program itu pada dasarnya memiliki input, proses, dan output. Nanti kita akan bahas apakah setiap program itu butuh input. Enggak juga, ada juga yang program tanpa input. Kemudian apakah harus proses dan output? Tentu, karena kita memang kalau nggak butuh output gitu ya, nggak butuh sesuatu yang kita memang harus dikeluarkan dari sebuah program itu, maka kita nggak ngapain buat program gitu kan. Kemudian untuk menghasilkan output tadi kita harus membuat sebuah proses. Prosesnya seperti apa untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan tadi. Oke, kemudian algoritma itu dalam menggambarkan urutan langkah secara logis tadi itu ada dua langkah, ada dua cara. Yang pertama itu pseudocode atau biasa orang sebut dengan English character. Ini berupa teks penulisannya. Kemudian yang flowchart ini berupa simbol atau gambar. Jadi yang English character ini menuliskan urutan langkah menggunakan teks. Kemudian yang flowchart sama menuliskan urutan langkah tadi yang ada di pseudocode kita gambarkan menggunakan sebuah simbol gitu ya. Dan ini adalah standarnya internasional. Semua orang juga udah tahu lambang-lambang dari flowchart ini juga nggak sembarangan. Bukan hanya orang Indonesia yang tahu, tapi seluruhnya sudah tahu bahwa lambang input seperti ini, lambang proses seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang gitu ya, dengan orang yang mungkin bahasanya beda dengan kita menggunakan flowchart, tapi bahasanya juga yang ada di dalamnya nanti yang dimengerti juga gitu ya. Oke, kemudian langkah pembuatan program atau aplikasi. Tadi sudah saya sebutkan sih sebenarnya bahwa algoritma itu fungsinya apa sampai dengan menghasilkan program atau aplikasi. Di sini ada gambar, di sini ada pseudocode. Pseudocode ini menggambarkan urutan langkah pengerjaan program dengan teks. Kemudian setelah itu flowchart, kemudian bahasa program, kemudian program atau aplikasi. Ini singkat ceritanya seperti ini. Kita sebagai seorang programmer, ada pelanggan gitu ya, datang ke kita, kemudian meminta kita membuat sebuah program atau aplikasi. Kemudian kan kita dengarkan dulu nih cerita dari beliau. Beliau menginginkan yang seperti apa. Artinya terbayang oleh kita bahwa output yang diinginkan adalah seperti ini. Artinya kita udah tahu nih alur ceritanya dari awal sampai akhir, si orang ini mau programnya tuh seperti apa. Nah, kemudian cerita tersebut akan kita gambarkan menggunakan pseudocode berbasis teks.
Setelah itu, maka kita akan gambarkan pseudocode tadi ke dalam sebuah flowchart yang berbasisnya adalah gambar atau simbol. Kemudian, pseudocode dan flowchart ini akan kita buat atau akan kita terjemahkan ke dalam bahasa program. Nah, kita ngoding nih di sini pakai bahasa program gitu ya. Setelah itu, setelah codingnya selesai, maka akan menghasilkan sebuah program atau aplikasi. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah paham lah ya dengan penjelasan saya tadi. Oke, kemudian ini ada pseudocode. Pseudocode ini menggambarkan urutan langkah yang tadi secara logis menggunakan sebuah teks untuk mempermudah programmer. Jadi ada juga yang programmernya itu dipecah-pecah gitu ya. Ada yang ngoding, kemudian ada yang membuat algoritma. Nah, jadi nanti tugasnya hanya membuat algoritma, yang membuat codingnya itu programmernya gitu. Jadi mereka akan sudah bisa membaca bahwa algoritma urutan langkahnya seperti ini, kemudian dibuat menjadi coding seperti ini gitu. Kemudian di sini ada flowchart. Flowchart ini sama sebenarnya, penggambarannya itu sama dengan pseudocode tadi, tapi kita gambarkan menggunakan simbol. Nanti simbolnya juga kita akan pelajari. Oke, kemudian bahasa pemrograman, bahasa program ya. Tadi juga kita sudah bahas bahwa ini adalah tempat kita perangkat lunak yang menyediakan coding gitu ya. Kita bisa ngoding di dalamnya. Kemudian nanti hasilnya akan membuat program. Oke, program adalah hasil tadi. Kemudian ada bagian atau struktur algoritma. Nah, tadi kan algoritma ada digambarkan menjadi dua, ada teks, kemudian ada simbol. Kemudian keduanya tadi punya bagian-bagian. Ada bagian kepala atau header, kemudian ada deklarasi, ada pendefinisian variabel di dalam deklarasi, kemudian yang terakhir ada deskripsi. Ini adalah rincian-rincian langkah yang logis tadi, kita gambarkan di dalam deskripsi. Oke, kemudian ini contoh pseudocode-nya. Pseudocode untuk menghitung penjumlahan. Ini ada header, kemudian ada deklarasi, setelah itu ada deskripsi. Di header, ini adalah penjabaran nama programnya, program penjumlahan, kemudian definisi dari program ini adalah program ini digunakan untuk melakukan penjumlahan, gitu ya. Ini bagian dari header. Setelah itu ada deklarasi. Di deklarasi ini kita akan menyebutkan variabelnya ada apa saja yang ada di dalam program, kemudian tipe datanya apa. Nanti kita akan pelajari secara lebih lanjut bagaimana membuat sebuah variabel, bagaimana menentukan tipe datanya. Tapi kurang lebih yang dideklarasikan adalah nama variabel dan juga tipe data. Oke, setelah itu ada bagian deskripsi. Di bagian deskripsi ini adalah langkah-langkahnya, langkah di dalam program tadi itu menyelesaikan masalah untuk mendapatkan outputnya yang diinginkan gitu ya. Nah, ini di sini kebetulan ada nilai A, variabel A ini punya nilai 10. Kemudian variabel B ini nilainya akan diinputkan. Diinputnya melalui apa? Melalui keyboard. Lambangnya seperti ini, input gitu ya. Variabel B diinputkan. Kemudian ada proses bahwa hasil itu dihitung menggunakan variabel A ditambah dengan variabel B. Kemudian di sini outputnya akan kita tampilkan hasilnya, hasil perhitungan ini. Nah, jadi dalam pembuatan pseudocode ini kita tidak usah membayangkan ya hasilnya nanti seperti apa. Tapi kita hanya fokus pada bagaimana menyelesaikan masalahnya. Di sini inputnya apa, prosesnya seperti apa, output yang diinginkan apa, kemudian variabel yang berhubungan dengan program tersebut apa, tipe datanya apa, dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini hanya penjabaran rincian tadi ya. Jadi program penjumlahan ini adalah sebuah header. Kemudian di sini ada deklarasi. Deklarasi itu ada nama variabel, kemudian nama tetapan, kemudian nama prosedur, ada nama fungsi, ada tipe data. Ini contohnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ini ada deskripsi dari algoritma. Di bagian terakhir di dalam algoritma ini ada deskripsi. Di sini ada input data, kemudian menampilkan apa, kemudian nanti ada perulangan, kemudian ada proses juga, kemudian yang terakhir merubah ke dalam output yang diinginkan. Oke. Ini ada tugas dasar. Tugas dasarnya ini pilihan ganda. Silahkan kalau misalnya Anda ingin mencoba latihan, silahkan Anda klik link yang warna biru ini. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.